Mengatasi panik tanpa merasa panik. Waduh, emangnya bisa? Gimana tuh caranya ya? Saya akan jelasin caranya di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Merasa panik sama hal-hal yang di luar dari rencana kita mungkin terbilang wajar ya. Misalnya gara-gara ketinggalan file penting padahal harus presentasi, tiba-tiba mobil mogok di tengah jalan lah, atau pas handphone ketinggalan di tempat umum. Nanti pas masalahnya udah berhasil diatasi, rasa panik pun biasanya perlahan mereda. Tapi gimana kalau rasa panik yang dialami ini munculnya tiba-tiba dan memicu rasa takut serta gelisah yang sangat berlebihan, padahal nggak ada pemicu yang jelas? Kondisi ini nih yang disebut sebagai serangan panik alias panic attack. Serangan panik ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat, napas pendek, pusing, tegang otot, atau gemetar yang muncul tiba-tiba dan bisa terjadi kapanpun, baik saat sedang beraktivitas maupun beristirahat. Sampai saat ini penyebabnya masih sulit untuk diketahui secara pasti. Meski begitu, hal ini diduga terjadi karena adanya bagian otak dan sistem saraf yang keliru dalam menerjemahkan suatu gerakan atau sensasi di tubuh. Akibatnya, gerakan atau sensasi tersebut pun dianggap sebagai suatu ancaman, sehingga timbullah respons panik. Di balik itu, adanya riwayat keluarga yang juga punya gangguan panik, menderita masalah mental misalnya depresi, atau pernah menjalani kejadian yang traumatis, maupun sering melakukan aktivitas yang berat dalam artian menguras tenaga dan juga mental, merupakan beberapa faktor yang dianggap berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya serangan panik. So, gimana cara mengatasi serangan panik tanpa harus menjadi semakin panik? Pertama, atur pernapasan, yaitu dengan menghirup dan mengembuskan napas secara perlahan. Contohnya, kamu bisa melakukan teknik pernapasan 4, 7, 8, yakni dengan menarik napas dalam 4 hitungan, kemudian menahannya selama 7 hitungan dan mengembuskannya perlahan selama 8 hitungan. Kamu bisa sambil menutup mata biar lebih tenang atau menghentakkan kaki untuk membantu mengatur proses bernapas. Nggak cuma buat meredakan serangan panik, latihan ini juga bisa kamu lakukan secara rutin untuk mencegah munculnya serangan panik. Kedua, kamu bisa coba lakukan teknik relaksasi otot yang dilakukan dengan cara meregangkan atau mengencangkan otot tubuh. Misalnya mengepalkan tangan erat-erat selama 5-10 detik, kemudian melepasnya secara perlahan. Yang ketiga nih, coba teknik grounding, yaitu dengan menghindari ingatan ataupun pikiran negatif melalui cara yang sederhana yang melibatkan seluruh indera. Cara mudahnya kamu bisa pakai metode 5, 4, 3, 2, 1. Caranya gini, coba lihat 5 benda yang ada di sekitar kamu, misalnya gelas, piring, buku, handphone, pintu, atau benda-benda lainnya. Kemudian sentuh 4 hal yang ada di sekeliling, contoh rambut, pulpen, hand sanitizer, kacamata, dan benda sebagainya. Kemudian dengarkan baik-baik 3 suara yang menenangkan yang ada di dekat kamu, seperti hembusan angin semilir, rintik hujan, atau bunyi musik. Lanjut dengan menghirup 2 aroma yang ada di dekatmu, contohnya aroma makanan, aroma parfum, atau aroma lainnya. Dan yang terakhir, cicipi 1 rasa makanan atau minuman, misalnya permen. Sekarang lanjut ke tips yang keempat, yaitu fokuskan pikiran pada sebuah objek. Misalnya, tadi pas makan permen, ya udah coba fokus aja dulu ke situ sambil pikirin permennya rasa apa, teksturnya seperti apa. Contoh lain deh, kalau kamu memilih fokus pada jam dinding misalnya, maka perhatikanlah bagaimana jarum jam bergerak dan uraikan dalam pikiran bagaimana warna, bentuk, serta ukuran jam dinding tersebut. Yang kelima, coba mengalihkan rasa cemas dan takut dengan sesuatu yang disukai. Misalnya mendengarkan musik yang menenangkan, atau berolahraga, mengingat kenangan yang membahagiakan, atau kamu juga bisa coba mengalihkannya dengan hal-hal yang menyita perhatian, contohnya dengan menghitung mundur. Saya paham banget bahwa untuk mengatasi serangan panik tanpa merasa panik memang bukan hal yang bisa dibilang mudah ya. Jadi kalau kamu pernah mengalami serangan panik, atau sedang merasa kewalahan nih, hingga takut sewaktu-waktu muncul serangan panik, ada baiknya untuk mengonsultasikannya pada tenaga profesional, misalnya psikolog atau psikiater. Sebagai langkah awal, kamu bisa nih berkonsultasi dulu lewat chat di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini tersedia psikolog dan psikiater yang memang ahli dalam menangani masalah kesehatan mental seperti panic attack ini. Dan tentunya siap melayani konsultasi kapanpun kamu butuhkan.
Nanti dari situ, jika dirasa perlu, bisa juga kok dibantu untuk buat janji konsultasi tatap muka dengan dokter di fasilitas kesehatan terdekat, langsung lewat aplikasi AloDokter juga. Nah, buat nyobain layanan tersebut, kamu bisa download aplikasi AloDokter di Google Play dan juga App Store. Lewat konsultasi yang menyeluruh pada tenaga medis profesional, kamu diharapkan bisa jadi lebih memahami mengenai serangan panik. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung kelima upaya yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Karena menurut para ahli, mengetahui gejala yang muncul saat serangan panik juga bisa membantu kamu untuk mengenali bahwa meski saat dialami rasanya sangatlah mengkhawatirkan, bahkan mungkin bisa dibilang menakutkan, tapi itu hanyalah reaksi tubuh dan bukan sesuatu yang mengancam nyawa. Pemahaman ini nantinya akan sangat membantu mengurangi ketakutan yang berlebihan yang mungkin kamu alami. Oke, sebelum saya tutup perjumpaan kita kali ini, saya mau ingetin lagi ya bahwa gangguan panik itu nggak bisa didiagnosis secara mandiri. Kondisinya pun bisa memburuk kalau nggak ditangani secara tepat. Apalagi nih, beberapa gejala gangguan panik kan juga bisa serupa dengan masalah kesehatan lain. Jadi memang penting banget ya untuk memastikan kondisi kamu ke dokter. Sip deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kamu ada saran seputar topik kesehatan lain yang mau dibahas selanjutnya, langsung aja yuk tuliskan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like videonya, dan share kepada yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama AloDokter.